Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak semuanya, bertemu lagi dengan saya Ahmad Saifuddin, guru PAI BP SMP 2 Undaan, dalam pertemuan bab yang ke-12, yaitu dengan judul mengkonsumsi makanan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Anak semuanya, sebelum saya awali pembelajaran kali ini, saya ajak untuk memotivasi diri dengan cara cinta kepada tanah air, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih, semangat, silakan duduk kembali. Anak semuanya, coba diperhatikan agar kalian terlihat semangat, dengan semangat yang luar biasa. Karena dalam menuntut ilmu tanpa semangat, saya yakin tidak akan masuk. Saya absen dulu nama-nama kalian. Adakah yang tidak masuk hari ini? Oh, nihil. Alhamdulillah. Berarti masuk semuanya? Moga-moga dengan masuknya kalian semuanya ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Anak semuanya, coba diperhatikan. Materi kita kali ini temanya adalah tentang makanan halal dan menjauhi yang haram. Maka tujuan pembelajaran yang harus kalian ikuti kali ini, yang pertama, satu, memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenisnya. Di buku kalian sudah ada, maka kalian bisa membuka. Sambil membukanya, sudah kamu buka? Sudah. Alhamdulillah. Nah, itu beberapa? 12. Oke, lanjut aja. Yang pertama perlu kalian ketahui tujuan pembelajaran memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal.
serta nanti mengidentifikasi tentang yang haram. Yang terakhir mengidentifikasi jenis-jenisnya makanan yang halal dan makanan yang haram. Adakah yang ditanyakan sampai di sini? Ya. Ada? Yang berikutnya, nah semuanya coba perhatikan. Yang harus kita kuasai pada bab kali ini yaitu tentang satu, membaca surah Al-Maidah ayat 88. Kemudian yang berikutnya kriteria halal haram makanan dan minuman. Yang berikutnya adalah binatang yang halal dan yang haram untuk dikonsumsi. Lanjut agar kita menghemat waktu. Perlu kita ketahui sebenarnya tentang makanan dan minuman hukumnya tidak ada yang lain, hanya ada dua, beda dengan yang lain. Nanti ada sunnah, ada makruh, ada mubah, dan seperti itu. Tapi kalau tentang makanan dan minuman, hukum dasarnya hanya ada dua, halal dan haram. Halal berarti boleh untuk dikonsumsi, sedangkan yang haram pasti di sana banyak mudaratnya, banyak dampak negatifnya. Maka agama sangat ketat sekali. Karena apa? Karena tema yang harus kita kuasai di sini ini perlu kita ilmuni ya, kita harus mengetahui. Yang jelas kenapa harus haram? Karena ada dampaknya. Dampak itu nanti tidak hanya sebatas kesehatan, bahkan sampai mental, bahkan sampai nanti doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Perlu kita ketahui. Kenapa? Karena makanan dan minuman pasti masuk ke mulut, kemudian akan diserap, dicerna oleh anggota tubuh pencerna. Habis itu kemudian akan dipilah-pilah, yang tidak terpakai namanya sisa makanan. Sisa makanan apa, Mas Azadul? Biasa disebutkan. Terus kemudian yang berikutnya, kalau di sana itu sisa-sisa, udahlah mesti jadi itu, nggak ada yang lain, kita tahu semuanya. Bahkan begitu juga dengan air, kadar air perlu kita ketahui bahwasanya dalam tubuh ini hampir 99% tubuh kita terdiri dari bagian air. Nah, maka air juga sama. Air nanti akan dipilah-pilah sebagai mineralnya, sebagai vitaminnya. Terus kemudian sisa-sisa minumnya yang mungkin oleh tubuh tidak dipakai, tidak dimanfaatkan, maka nanti akan jadi gak usah disebutkan. Gak usah disebutkan. Malah urin ya. Ya, urin. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya semuanya perhatikan, yang menyuruh untuk makan rezeki itu justru Allah, tidak yang lain. Berarti kalau kita puasa seumur hidup, justru di situ itu statusnya mungkin bisa malah haram. Kenapa? Perhatikan, fakulu, makanlah mimma dari barang razaqakumullah. Apa itu? Rizki dari Allah. Ya seperti apa? Halalan tadi. Al-Quran mengatakan halal. Terus kemudian hadis mengatakan halalan. Yang halal itu seperti apa? Thayyiban. Thayyiban artinya tadi adalah baik. Baik syaratnya apa? Memenuhi nutrisi, gizi, dan kesehatan. Nah, makanya kalau ini dibalik, perhatikan. Kenapa halal? Karena thayyiban. Nah, terus thayyiban bagaimana Pak? Thayyiban berarti statusnya halal. Sampai di sini ada perhatian? Ada pertanyaan? Ada. Kemudian yang seterusnya, perhatikan. Pak, kalau sudah makan, rizkinya Allah, statusnya halal, terus thayyiban, terus bagaimana Pak? Perhatikan. Waskuru, ini arti sebenarnya, maka bersyukurlah kamu. Nikmat Allah dari nikmat Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, sehingga kamu menyembah Allah. Ini pengertian aslinya. Tapi kalau saya beda. Perhatikan. Maka ketika kamu memakan rezeki Allah yang statusnya halal, terus kemudian thayyiban, maka dalam hati kita, perhatikan, hati kita ini akan diberi nikmat syukur.
Syukur di sini ini, syukur mas, syukur itu merasa puas. Syukur di sini ini, kalau Allah tidak membukanya, maka dia tidak akan bisa menikmatinya. Nah, makanya saya memudahkan, jika kita mau makan rizki dari Allah yang halal dan thayyibah, hati kita mesti bisa syukur. Gitu Pak? Iya. Terus kemudian bagaimana Pak? Kalau hati kita bisa syukur kepada Allah, Anda semuanya perhatikan, maka yang berikutnya adalah kita tidak akan kufur kepada Allah. Maka kita akan yakin kepada Allah. Contoh gampang. Siapa yang belum punya HP? Sudah punya HP semuanya. Ketika teman-teman kamu itu punya HP sementara kamu belum punya HP, kamu kemudian dikasih hadiah oleh ibu kamu. Saya nggak percaya kalau kamu nggak syukur sama ibumu. Saya nggak percaya kamu tidak syukur kepada bapakmu yang telah memberikan hadiah itu. Nah, itulah rasa syukur. Nah, maka coba perhatikan, bagi dia yang mau makan rizki dari Allah yang statusnya halal, terus kemudian thayyibah, maka Allah akan memberikan nikmat berupa syukur. Syukur itu menerima, dan kemudian kita tidak akan ingkar atau kufur kepada Allah, itu pasti. Nah, maka itu yang dipotong-potong sebagai jawaban kamu tempelkan nanti di lembar kerja. Baik, silakan. Nah, oke, seperti biasa. Dan ini kelompok 1, kelompok 2 ya, anggap aja ya. Amit. Silakan. Ya. Amit. Oke. Ya. Anggap aja nih. Ya. Silakan langsung dikerjakan. Siap. 2 menit cukup kerjasamanya, langsung kamu tempelkan. Dengan kelompoknya mas, Sudah atau belum? Oh, baru 1 menit ya. Yang semangat. Langsung udah ditambah, bagus ya. Sip. Oke. Terima kasih. Sudah selesai? Sudah. Oke. Baik, silakan sampai diteliti jawabannya. Jawaban harus dipastikan kebenarannya sehingga nanti ayo silakan dikerjakan kerjasama yang kompak. Ketuanya jangan mau dikalahkan, harus kerjasama. Mentang-mentang ketua kerja sendiri nanti. Yang kompak agar nanti bisa dirasakan bersama. Kelompok itu dalam Islam masuk kategori majelis. Nah, dan majelis pasti di situ itu hikmahnya banyak. Bisa bagi wa isrina darajah jamaah. Hikmah jamaah. Nah, itu nilainya nanti akan bareng-bareng bersama-sama. Itu hikmah dari jamaah. Baik, silakan ditukarkan dengan kelompok sebelahnya tadi, silakan. Sudah? Kalau sudah, tolong nanti mempresentasikan. Baru setelah dipresentasikan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru kita cek, kita samakan dengan kunci jawaban. Kita samakan dengan kunci jawaban slide yang ada di depan. Bisa dimarahi dari kelompok 1, bisa? Oh, bisa. Nanti gini ya, coba ini kelompok 2, jawaban kelompok 2, nomor 1 apa, tentang apa, kemudian jawabannya benar atau salah. Bisa dimulai kelompok 1? Ya, yuk. Kelompok 1, silakan dipresentasikan. Ya, benar. Kemudian nomor 2.
Bagaimana? Benar semua. Alhamdulillah. Kalau mau 6 dikasih 5 bagaimana? Benar semuanya. Wah, luar biasa. Kalau tidak, berapa 5? Bagaimana? Benar semua. Kalau benar semuanya. Sudah 40 menit kayaknya. Sebelum saya akhiri, adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, anak semuanya, mohon maaf. Besok kita akan ketemu lagi. Saya akhiri dulu, tapi jangan lupa nanti